Senin 14 Oktober 2024, harian The New York Times melaporkan kisah pahit seorang warga sipil Gaza bernama Mohammed Zubair yang menguak strategi keji Israel dalam perang melawan Hamas. Pada Maret 2024, saat sedang bersembunyi bersama keluarganya, Zubair ditangkap dan kemudian dijadikan tameng hidup oleh tentara Israel. Ia diborgol dan disuruh berjalan di depan personel IDF untuk membuka jalan agar para tentara Israel tidak menjadi korban jika terantuk pada jebakan bahan peledak. Pasukan Israel memang kerap menjadikan warga sipil Gaza sebagai tameng hidup saat memburu para anggota Hamas. Padahal ini bertentangan dengan hukum internasional, hukum Israel, bahkan dilarang Mahkamah Agung Israel. Lantas mengapa cara ini masih digunakan? Berdasarkan penyelidikan The New York Times, Zubair dijadikan sebagai panah. Sebutan panah dalam istilah militer merujuk pada orang yang bergerak di depan agar para prajurit Israel mengurangi risiko kematian dalam sebuah operasi. Praktik tersebut semakin sering dilakukan sejak pecah perang Hamas-Israel mulai Oktober 2023. Para tawanan juga dipaksa menyentuh atau memeriksa berbagai benda yang ditemukan seperti generator, tangki air, dan lain-lain yang diduga menutupi pintu terowongan Hamas. Mantan Direktur Intelijen Militer Israel, Tamir Haiman, juga mengonfirmasi praktik penggunaan tawanan Palestina sebagai tameng hidup. Menurut dia, ada tawanan yang dipaksa memasuki terowongan Hamas, ada yang sukarela menemani prajurit Israel memasuki terowongan sebagai pemandu untuk mendapat keuntungan tertentu dari militer Israel. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pernyataan militer Israel dalam keterangan resmi yang melarang penggunaan dan pemaksaan warga sipil di jalur Gaza dalam operasi militer. Tawanan perang yang tertangkap juga dilarang dikirim ke tempat mereka bisa terekspos tembakan. Militer Israel juga dilarang memaksa warga sipil ke daerah operasi. Namun militer Israel diketahui telah menggunakan taktik pemanfaatan warga sipil sebagai tameng hidup di jalur Gaza dan tepi barat sejak 2000-an. Padahal praktik tersebut sebenarnya sudah dilarang Mahkamah Agung Israel tahun 2005. Pelarangan penggunaan tameng hidup berlaku dalam arti luas. Ketua Mahkamah Agung Israel Aharon Barak waktu itu memutuskan warga daerah pendudukan tidak boleh dibawa ke daerah operasi militer walau warga tersebut dengan sukarela mengajukan diri. Situasi yang tidak berimbang antara prajurit bersenjata dan warga sipil menjadi dasar keputusan Barak bahwa tidak ada tindakan sukarela yang diambil dalam kondisi seperti itu. Prajurit Israel tidak boleh meminta rakyat sipil melakukan tugas tertentu meski dianggap aman untuk dilakukan. Pejuang Hamas selama ini menjadikan Gaza sebagai medan perjuangan. Jaringan terowongan dibangun mengular, jebakan bahan peledak atau booby trap dipasang di berbagai titik, termasuk rumah yang ditinggalkan warga, hingga menjadikan sejumlah lokasi sebagai pangkalan sementara. Salah satu contohnya saat Israel menyerbu markas UNRWA di Gaza pada Februari 2024. Mereka mengklaim di bawah markas UNRWA ada jaringan terowongan Hamas dan mengirim warga Palestina dengan kamera untuk menjelajahi terowongan tersebut. Praktik tersebut diulang beberapa kali dengan menggunakan tahanan Palestina. Mereka menjuluki tahanan Palestina dengan sebutan lebah penyengat untuk dimasukkan ke dalam terowongan dengan dilengkapi kamera. Sementara istilah nyamuk digunakan bagi tahanan Palestina yang dijadikan tameng hidup tetapi tidak dibawa ke Israel untuk ditahan lebih lanjut. Pengajar pada Akademi Militer West Point, Amerika Serikat yang mempelajari penggunaan tameng hidup dalam perang, Michael N. Smith, mengatakan dirinya tidak mendapati adanya konflik di luar Hamas Israel yang menggunakan manusia sebagai tameng hidup dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, sebagian besar tindakan tersebut adalah bentuk kejahatan perang. Ini menunjukkan betapa sadisnya cara Israel dalam mewujudkan ambisinya menaklukkan Hamas dengan cara-cara kuno yang semestinya tidak terjadi lagi di era modern. Lantas, apakah Israel akan mendapat sanksi atas aksi memalukan ini? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.